Buat yang nonton, selamat siang. Hari ini juga spesial, kenapa? Karena hari ini kita bawa bintang tamu. Bintang tamu. Bintang tamu. Kenapa? Karena ini jadi sempat ada request topik juga dari teman-teman kita yang mau bahas tentang financial plan lah ya, rencana keuangan. Nah akhirnya kita coba tanya di Instagram ya, as always kita coba tanya di Instagram dan ternyata peminatnya lumayan banyak. Jadi akhirnya hari ini kita mendatangkan narasumber karena kebetulan gue sama Tereng nggak ngerti tentang financial plan kan gitu. Dan oh by the way kita lagi di cafe, jadi kalau misalnya ada suara-suara lain kecuali pembicaraan kita mohon dimaklumi ya gitu. Sebelum kita lanjut, kita mau menyambut dulu bintang tamu kita. Artis Okay. belum tenar. Oke, jadi bintang tamu kita ini dia itu teman kita dari SMA dan sekarang dia bekerja yang berhubungan dengan financial plan juga ya. Jadi silahkan Ibu untuk memperkenalkan dirinya. Ya, hai teman-teman semuanya, salam kenal ya. Jadi kenalin, nama ini saya apa gua apa aku ya? Gua, lu, boleh bebas. Ya boleh. Ya, Gimana nama apa gua, aja? Nama gua Fauzieli Dewi Harja, tapi bisa dipanggil Jilin. Sekarang kerja sebagai financial advisor. Terus ada kerjasama juga sih sama perusahaan asuransi. Begitu. Jadi kita mendatangkan financial advisor ya teman-teman. Udah pas banget sama topik kita hari ini. Makasih ya sudah diundang, biar terkenal. Oke lanjut. Jadi sekarang lu sibuk apa aja nih Jil? Sekarang kebetulan sih sebenarnya pekerjaannya emang banyak kan sharing, terus sosialisasi sama orang. Terus ada juga handle akun Instagram, jadi konten kreator juga. Tapi part time sih kalau konten kreator. Dan kreatornya ngapain nih? Bikin konten tentang financial Oh, planning tentang juga, financial ya juga. informasi-informasi financial planning buat pemula. Follow ya nanti promosi di belakang, oke? Nah, Instagram lo nanti ada di description box kita. Oke, ini biar gak kelamaan, kita langsung masuk ke topiknya ya. Nah, topiknya yang pertama itu kita sempat nanya, khususnya di Instagram Teres sempat nanya, ada yang nanya apakah kalian punya financial problem gitu. Jadi kalian punya nggak sih permasalahan dalam keuangan kalian gitu. Dan 94%-nya bilang punya gitu. Jadi Sebenarnya kalau gue sih ke mana aja ya, ke siapa aja, karena banyak orang tuh tidak sadar bahwa mereka tuh punya permasalahan keuangan. Itu satu, atau ada juga yang memang udah sadar gitu. Atau ada juga yang sebenarnya sih bukan punya masalah ya. Mereka merasa baik-baik aja, tapi ternyata setelah dibedah ternyata perencanaan keuangan itu ternyata belum ideal nih. Oke. Jadi ada orang yang nggak sadar ya sebenarnya punya Ya, masalah. dan sebenarnya lebih baik yang kayak gitu sih, yang ternyata setelah diajak ngobrol baru ketahuan, oh ternyata perencanaan keuangan gue nih masih ada yang kurang nih atau belum ideal gitu sih. Oke. Terus nextnya ini ada pertanyaan lanjutan dari di Instagramnya Tere ya. Apa sih yang menjadi permasalahan kalian? Karena kan tadi tanya tuh punya permasalahan atau enggak. Terus Tere nanya apa sih yang jadi masalah, dan ada beberapa yang jawab. Ya ini ada yang ngomong pertama kena PHK, mungkin karena COVID juga ya. Iya. Nah terus Semangat ya. Ya semangat. Terus ada juga yang Gaji ngomong terus menipis katanya. Gaji menipis tuh gimana ceritanya? Mungkin ada yang di ini kali ya, di Di-cut gitu ya. gitu. di-cut. Sama ini Karena semua juga. nggak masuk kerja mungkin. Iya. Oke. Terus ada juga yang ngomong Ingin manajemen keuangan tapi uangnya nggak ada. Tapi bener sih kalau mau selalu gue suka bilang sih, kalau mau perencanaan keuangan yang paling penting ya punya uangnya gitu. Oke. Jadi Kalau nggak ada uangnya gimana? kalau nggak ada uangnya belajarlah cari uang. Tapi itu bener, kalau nggak ada uangnya kemana tuh? oh iya. Nah, semangat ya. Banyak kok caranya ya. Yang penting mah niat usaha. Betul tidak? betul, Iya. betul. Harus halal tapi ya. Harus halal. Oke. Nextnya juga ini ada yang permasalahannya adalah jajan makan skincare. Waduh. Nafsu duniawi ya. Oh
Baiklah. Terus ada lagi yang Pengeluaran lebih besar daripada salary yang didapat. Ya. Terus yang terakhir ada juga yang jawab Belum ada pemasukan tetap per bulan, terus lapar mata mulu. jadi Jadi intinya kalau misalnya mau beli apa-apa jangan, kalau belum punya pemasukan jangan beli apa-apa lah. ya benar. Kebanyakan memang itu ya permasalahannya adalah antara uangnya nggak cukup, nggak ada penghasilan dan penghasilannya pengeluaran lebih besar daripada penghasilan. Ya. Oke. Gitu. Lu pernah mendapatkan kasus yang sama kah? Sering. Jadi sebenarnya kan gue di salah satu tugas di kantor itu kan mereka survei juga. Kadang-kadang kan ada yang kita survei itu ke milenial kan. Kebanyakan problemnya itu ya pengeluaran yang lebih besar dari pemasukan. Terus misalnya kalau ditanya nih kenapa bisa kayak gitu, nah mereka rata-rata jawabnya ya karena misalnya nih kegoda pengen beli ini, pengen beli itu gitu. Tapi sebenarnya itu bisa diantisipasi dengan caranya ya misalnya gue balikin lagi kan. Menurut lu bisa diantisipasi nggak? Nah, bisa caranya gimana? Misalnya pertama ya kurangin nafsu jajannya atau nabung. Jadi banyak orang itu hawa dan duniawi ya. tapi emang kan gue tanya ya, misalnya bisa nggak diantisipasi? Bisa. Caranya mereka yang jawab sendiri. Nah, ketika udah tahu caranya kenapa nggak dilakukan? Jadi sebenarnya itu. Jadi sebenarnya udah ada caranya sendiri, cuman tidak dilakukan. Rata-rata hampir semua yang kalau yang gue survei ya, itu mereka punya problem itu, mereka tahu alasannya, mereka tahu caranya, cuma caranya aja nggak dilakuin. Oke, jadi mungkin buat kalian juga ini yang menjawab nih ya, mungkin kalian sudah tahu caranya biar menjaga penghasilan kalian tetap utuh, Stabil. gitu ya, tetap stabil. Mungkin tahu gitu ya, tapi itu tadi mungkin kalian belum melakukan itu gitu ya. Emang kudu niatnya ini Nah, kuatkan niat, kuatkan iman, jauhkan dari nafsu dunia. Oke, dengar ya semua, dengar. Oke, ini juga ada satu lagi yang Apa cenah? ini DM ya, katanya pengen beli rumah. Terus kenapa masalahnya? Uangnya belum cukup. Kenapa bisa belum cukup? Karena belum banyak. Ini Gini ya, masalah uang banyak atau sedikit itu menurut gua tuh ya memang faktornya kan dari Tuhan ya. Cuma kan kita manusia bisa berusaha, betul? Oke. Ya para pendengar. Nah jadi kalau misalnya merasa uangnya belum banyak, coba mencari cara bagaimana kita dapat uang lebih banyak. Misalnya buka usaha atau kerja lebih rajin. Oke. Super sekali, teman-teman. Teman-teman, ini apa gestarnya udah macam Mario Teguh ya. Karena soalnya susah, misalnya gue bahas yang lebih dalam lagi, kalian harus nabung investasi gitu. Tapi duitnya teu aya, tah kumaha? Eta duitnya ya kita cari dulu. Bisa, yang penting mah niat. Jadi harus niat dulu gitu ya. Ya rajin gitu. Semangat ya teman-teman. Oke, next. Ini pertanyaan selanjutnya juga masih dari Instagram Tere, karena kalau dari Instagram Tere sebenarnya udah lebih ngeflow ya. Kalau dari Instagram gua mungkin langsung ke poin aja gitu. Kalau di Instagram Tere ini ada yang pemilihan ini mungkin yang masuk ke inti pembicaraan kita hari ini ya. Itu milih nih, kalian lebih milih mana antara investasi atau proteksi diri? Di sini yang dimaksud investasi itu ada saham, emas, reksadana gitu ya, atau enggak deposito kayak gitu. Terus ada proteksi diri juga, yang di sini proteksi dirinya yang dimaksud adalah nabung, asuransi, dana darurat, ya itu kurang lebih ya. Nah kalau yang di Tere ini interestingnya adalah 50-50%, 50-50. Imbang. Iya. Kalau di gua itu 67%-nya memilih investasi ketimbang 33%. Oke. Menurut lo gimana? Oke, sebenarnya harus tahu dulu sih kenapa mereka memilih alasan investasi atau proteksi. Gue pengen tahu dulu alasannya baru gue. Oke, baiklah kita langsung next ya. Ini alasannya. Alasannya yang memilih proteksi diri ya. Yang memilih proteksi dulu. Ya, nah yang memilih proteksi diri ini karena yang pertama tadi ini yang jawab kena PHK tadi ya. Dia bilang karena ngeri kena PHK. Jadi dia lebih milih untuk proteksi diri mungkin. Ya dia nggak tahu juga kan bakal kena PHK gitu ya. Terus ada juga yang ini bilangnya Untuk yang baru mulai, sekarang mending proteksi diri dulu di tengah kondisi yang lagi gak kondusif. Jadi karena COVID ini kali ya, mereka lebih mending buat proteksi diri dulu. Kayak misalnya nyari asuransi jiwa kali, asuransi kesehatan. Oke. Ya mungkin ya. Terus ini ada juga, nah ini ada juga yang jawab di gua, ada juga yang jawab
karena dia nggak tahu caranya invest katanya, jadi lebih milih proteksi diri. Terus ada juga yang jawab karena nggak tahu apa yang bisa terjadi ke depannya. Iya, terjadi ke depannya. Terus nggak mau juga sampai ngerepotin orang lain. Ini good point nih, tidak mau merapat orang lain. Oke. Lanjut lagi. Ini masih ada beberapa, ini sampai beres ini terus nanti pendapat dari lu ya. Kalau satu lagi ada yang bilang kalau mau pakai buat kebutuhan mendadak bisa langsung diambil. Kalau deposito kan harus tunggu beberapa tahun baru bisa diambil katanya. Terus ada juga yang bilang keadaan sekarang sih mending kalau ada duit simpen dulu, diproteksi. Invest lagi fluktuasi banget kalau sekarang. Ternyata butuh banyak maintenance fisik agar mapan kerjanya. Maintenance fisik teh kumaha, olahraga gitu atau vitamin atau Menjaga tubuh kali ya. oke. Kayak misalnya minum vitamin, Ya itu vitamin butuh C, vitamin D, butuh ini ya. Butuh duit benar sih. Terus biar kerjanya juga maksimal gitu. Nah terus yang terakhir ini ada yang bilang harga dan waktu dari resiko nggak ada yang tahu, jadi nggak bisa dihitung dalam perencanaan keuangan. deep sekali jawaban yang terakhir. Benar. Oke. Coba pendapat lo gimana nih dari jawaban-jawaban tadi? Oke, gue boleh sabar jelasin yang Boleh. jadi nanti lu kasih gambar. Iya. boleh. Betul. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin perencanaan keuangan itu ada step-stepnya nih. Jadi bukan cuma investasi atau tabungan atau misalnya proteksi gitu. Jadi yang paling ada 5 stepnya gitu ya. Jadi yang paling basic itu harus ada uangnya dulu. Itu benar tadi itu yang di awal nggak ada uangnya. Ya apa yang mau diatur? Harus ada uangnya dulu. Nah terus setelah ada uangnya kita yang pertama harus nyiapin dana darurat dulu. Nah dana darurat itu sebenarnya boleh digunakan kalau misalnya ada kondisi yang emergency. Emergency itu bener-bener yang kepepet banget, misalnya ada kendaraan rusak gitu ya, itu boleh pakai. Atau misalnya apa lagi ya selain kendaraan rusak, misalnya kecelakaan, nah itu lu bisa pakai gitu. Jadi kalau misalnya barang impian lu di Shopee lagi sale nih, nah itu bukan darurat ya. Oh bukan. Oh itu bukan darurat. Oh bukan itu. Itu keinginan ya. Itu keinginan darurat-daruratkan. tapi beneran butuh nih gimana? Beneran, nah ini nih beneran itu kebutuhan atau keinginan gitu. Jadi harus tahu ya gitu. Jadi kalau misalnya kebutuhan itu masuk ke dana darurat bukan? Kalau kebutuhan emang butuh banget sebenarnya, kalau misalnya kayak makan dan lain-lain tuh maksudnya harusnya biaya hidup sih. Beda lagi. Beda lagi. Oke. Coba jadi dari yang paling bawah ya, yang pertama itu harus ada uangnya, cash flow, terus harus nyiapin dana darurat. Dana darurat itu juga ada idealnya berapa sih? Jadi kalau misalnya masih single, belum ada tanggungan, itu minimalnya punya 6 kali dari pengeluaran bulanan gitu. Kalau misalnya nih udah married atau misalnya lu single tapi udah ada tanggungan, minimal banget harus punya 9 kali dari pengeluaran bulanan. Kalau udah married punya anak itu 12 kali dari pengeluaran bulanan. Nah, angka-angka itu kenapa sih semakin banyak tanggungannya semakin besar? Soalnya kayak ini belajar dari COVID sekarang gitu ya. Kalau misalnya di posisi kepala keluarga punya anak gitu, terus income-nya stop karena PHK. Nah anaknya kan gak mungkin gak berhenti makan, gak sekolah. Jadi selama 12 bulan ke depan ketika si pencari nafkah utamanya cari peluang baru, nah masih ada spare buat bertahan hidup. Kalau nggak nanti mati ya? Kalau nggak ya aku kumaha aku bingung nanti ya. Gitu. Tadi cash flow dan darurat. Nah sama di layer pertama itu ada juga manajemen kredit. Manajemen kredit itu, nah ini nih cicilan gitu. Kadang kan kalau misal ya kadang anak muda kan suka pengen aduh lihat iPhone baru cuma mahal, gesek aja gesek gitu. Gesek semua gesek. Gak apa-apa lah, sebulan sejuta mah masih sanggup gitu kan. Kan banyaknya yang gitu. Nah itu sebenarnya nggak apa-apa, tapi diusahakan cicilan itu jangan lebih dari 30% dari penghasilan bulanan lu. Karena kalau gak ganggu pos yang lain. Nah itu layer yang pertama nih. Tapi sebenarnya intinya adalah yang pertama itu harus ada uangnya dan dana darurat sih. Oke. Gitu ya. Kalau misalnya dana daruratnya udah ideal nih, itu boleh naik ke atas. Itu nyiapin manajemen resiko dengan asuransi. Jadi suka nggak suka, mau nggak mau, memang cuma bisa pakai asuransi.
Nah, bedanya apa sih sebenarnya dana darurat sama asuransi? Jadi kalau misalnya dana darurat itu sebenarnya buat antisipasi resiko yang low impact. Jadi low impact itu maksudnya yang kerugiannya tuh kita masih bisa tahu lah. Oke. Misalnya kalau kendaraan lu rusak masih bisa kan kita kira-kira berapa sih gitu. Atau genteng rusak gitu masih bisa lah. Tapi kalau yang high impact itu yang berhubungan dengan misalnya dengan diri kita. Kayak misalnya kita sakit masuk rumah sakit. Nah, udah tahu belum berapa tuh si biayanya? Nah, biaya kesehatan kan gede. Ini FYI juga ya, biaya kesehatan maksudnya di Indonesia itu inflasinya paling tinggi nih. Di seluruh Asia itu bisa per tahun sampai 13%. Jadi bisa kebayangkan gedenya segimana. Gitu. Jadi lu harus punya asuransi. Gitu. Nanti setelah si asuransinya ini udah ideal, tuh boleh naik ke investasi. Gitu. Oke. Nanti investasi itu ngomongin juga tujuan keuangan. Misalnya lu mau beli rumah gitu atau misalnya mau merit, dicapai dengan investasi itu bisa. Terus setelah investasi udah oke, itu kalian bisa nyiapin dana hari tua dengan cara passive income. Yang terakhir itu bisa nyiapin warisan buat keluarga. Gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau dari apa yang tadi gue jelasin, nanti gambarnya ada di sini ya. Dari gambar ini memang sebenarnya disaranin sih punya asuransi atau proteksi dulu sebelum berinvestasi. Sebenarnya proteksi itu bukan cuma asuransi doang ya tadi ya, dana darurat dulu. Jadi disaranin punya dana darurat sama asuransi sebelum berinvestasi. Gitu. Jadi itu tadi ya yang buat yang menjawab pilih proteksi diri ya mungkin itu ya. Tadi udah oke sih menurut Jilin. Ini sih gue mau highlight ini, jawabannya bagus banget. Kita nggak pernah tahu apa resiko itu, nggak ada yang tahu, nggak bisa dihitung dan waktunya tuh nggak tahu kapan datangnya, itu benar banget. Sekarang siapa yang tahu misalnya lu lagi naik motor terus tiba-tiba bannya kempes gitu. Udah bannya kempes misalnya kakinya kelindes angkot, kan nggak ada yang tahu. Iya sih, itu resiko tuh nggak ada yang tahu gitu loh. Jadi memang harus disiapin. Itu penting banget lo dana darurat sama itu ya. Oke. Ini kita lagi serius ya teman-teman, ini kita lagi serius. Kita cuma ketawa gara-gara contohnya aja kayak gitu. Kita lagi serius. Kita serius banget. Buat yang nonton videonya pasti lihat muka kita serius banget. Serius banget. Oke. Itu tadi yang menjawab proteksi diri ya. Nah, terus ada juga yang menjawab investasi. Karena tadi menurut kata lu kan harus ada proteksi diri dulu ya, baru bisa investasi. Nah, di sini sebenarnya gue nanya investasi tuh menurut kalian kayak gimana dan investasi apa yang lagi kalian lakukan? Mungkin bisa jadi rekomendasi buat yang belum, tadi kan ada sempet yang jawab ya, belum tahu caranya investasi. Siapa tahu dengan gue share macam-macam investasi di sini gitu ya, bisa jadi rekomendasi juga. Di sini ada yang jawab lagi investasi emas katanya. Menurut lu gimana investasi emas? Sebenarnya kalau dari gue pribadi, investasi yang bagus adalah investasi yang kalian paham. Jadi mau sebagus apapun investasinya, kalau kalian nggak paham jadi jelek. Gitu. Contohnya aja forex. Kan ada orang yang bilang forex bagus nih, returnnya gede dan lain-lain. Ya karena mereka paham. Kalau nggak paham, jadinya jelek karena bisa rugi. Gitu. Jadi kayak misalnya investasi mau emas kayak reksadana, mau saham, mau peer to peer gitu. Menurut gue sih semuanya bagus. Tapi menurut lu nih investasi yang aman tuh investasi apa? Investasi yang aman. Sebenarnya kalau investasi pasti ada resikonya, cuma resikonya kecil apa gede. Resikonya kecil. Kalau misalnya resiko yang kecil, ya berarti mungkin bisa coba deposito. Terus apalagi emas. Reksadana juga sebenarnya kalau menurut gue ya, itu kan macam-macam ya. Kalau reksadana pasar uang atau pendapatan tetap, itu resikonya masih oke sih. Karena kan ada, pasti sering denger lah high risk high return gitu. Low risk ya low return juga. Jadi itu bisa jadi pemikiran juga ya, bahan pertimbangan buat teman-teman yang belum mulai investasi dan mau mulai investasi, bisa banget gitu. Terus di sini juga ada yang bilang reksadana dan Peer to peer. Terus modalnya kecil, keuntungan dapat sudah lumayan. Oke. Ini juga sebenarnya sih kalau menurut gue jadinya ya opini pribadi ya, kan lumayan buat sebagian orang tuh beda-beda gitu. Ada yang menganggap reksadana atau peer-to-peer tuh kekecilan, ada yang menganggap itu udah lumayan. Ya balik lagi sih nyamannya gimana dan pahamnya gimana. Terus ada juga yang jawab gak ada salahnya juga investasi dalam bentuk peralatan kayak laptop dan kendaraan. Nah itu gimana tuh? Oke.
sebenarnya apakah si laptop dan kendaraannya ini lu pakai buat menghasilkan uang gitu. Kalau misalnya bukan dipakai untuk menghasilkan uang, jatuhnya sih menurut gue bukan investasi ya gitu. Misalnya beli mobil gitu, tapi mobilnya dipakai cuma buat jalan-jalan, bukan dipakai buat kerja. Kalau dijual lagi harga mobil kan turun, jadi bukan investasi sih kalau menurut gue. Kecuali dia misalnya pakai mobilnya untuk misalnya punya usahanya memang nge-grab gitu. Misalnya nge-grab contoh ya, itu kan jadi aset ya, oke sih fine. Oke. Nah terus ada juga yang jawab nih, kan tadi sempat ditanya kan kenapa lo milih investasi. Nah terus ada yang jawab Bisa memproteksi diri jangka panjang. Ini masih kurang, menurut gue ya masih kurang detail. Tapi ini pengalaman gue ya, gue share dikit ya. Gue pernah sharing sama orang yang dia bilang, gue mau investasi dulu supaya gue punya cukup uang buat gue beli proteksi, dalam hal ini misalnya asuransi, atau gue nabung daruratnya bisa lebih cepet. Nah tapi sebenarnya yang harus kita pikirin adalah kita kan perlu waktu ya buat news ini apa namanya, bangun investasi. Nah waktu pas kita lagi bangun investasinya ini, kita kan nggak tahu misalnya di tengah jalan kayak tadi misalnya ban bocor gitu. Kalau nggak ada dana darurat, kumaha itu duitnya juga masih muter misalnya kan, masih diinvestasiin. Nah jadi itu dia, makanya dari yang tadi balik lagi ke segitiga itu ya, paling basicnya tuh si dana darurat sama manajemen risiko dulu. Bukannya investasi nggak boleh gitu. Cuma jangan lupa sih yang bagian bawah gitu. Oke, terus ini juga ada yang bilang investasi itu untuk menahan inflasi. Itu juga nanti ujung-ujungnya bisa dipakai buat proteksi diri. Mirip sama yang tadi ya jadinya ya. Tapi gue setuju juga sih, investasi itu penting karena ada inflasi, itu betul. Jadi kita memang harus belajar investasi. Nah cuma mindsetnya itu kita benerin dulu nih bahwa kita harus secure dulu kondisi keuangan kita sebelum kita berinvestasi gitu. Jadi bukan investasi dulu baru proteksi, tapi proteksi dulu baru investasi. Terus ini terakhir ada juga yang jawab nabung for proteksi dan investasi intinya sama, cuman kalau yang duitnya disimpan, cuman bedanya yang invest bisa nambah. Oke, kalau Edi gue boleh nangkepin kan? Boleh. Ini mohon maaf ya, tapi kalau menurut gue ini sedikit misleading. Proteksi sama investasi itu dua hal yang berbeda gitu. Duitnya, terus kan duitnya disimpan, oke. Kalau misalnya dana darurat, betul uangnya disimpan. Tapi kan proteksi itu ada dua ya tadi, ada asuransi sama ada dana darurat. Dana darurat ya uangnya disimpan, tapi kalau asuransi itu bukan disimpan duitnya, itu kita bayar. Duitnya hilang. Iya, kalau asuransi tradisional tuh uangnya hilang ya, gitu. Jadi dua hal yang berbeda. Nah, si proteksi ini fungsinya mengamankan kalau misalnya ada resiko investasi kita jangan sampai kepake, gitu. Jadi itu dua hal yang berbeda, gitu. Tapi walaupun tadi gue bilang misalnya harus nyiapin proteksi dulu sebelum investasi, kalau mau dua-duanya beriringan boleh, tapi ada persentasenya. Oh, persentasenya beda lagi. Misalnya dari penghasilan kalian 100%, misalnya 50% buat biaya hidup misalnya, terus 10% buat proteksi asuransi. Kalau belum ada dana darurat berarti 20% buat dana darurat. Nah 20% sisanya mungkin mau belajar investasi, itu bisa. Jadi itu jadi win-win solution juga kan buat orang-orang yang gak pengen investasi lama-lama gitu. Maunya dari sekarang ya sok aja, tapi jangan lupa si dana darurat tadi sama asuransi. Oke. Nah, di sini dia bilang bedanya invest bisa nambah. Apakah proteksi diri, dana yang ditaruh buat proteksi diri nih, dana darurat itu tidak bisa bertambah? Dana darurat itu sebenarnya kan disaranin ditaruh di instrumen yang liquid. Nah, liquid itu contohnya misalnya ditaruh di bank dalam bentuk uang cash. Ya kalau misalnya ditaruh di bank ya pasti ada potensi kena ini ya, deflasi. Karena kan kalau di bank uangnya kecil. Kalau nggak mau, biasa sih gue juga saranin taruh aja di emas. Kalau emas kan kalau perlu tinggal jual gampang gitu, nilainya naik. Terus bisa juga di reksadana pasar uang gitu. Terus berarti sebenarnya bisa bertambah dong? Sebenarnya bisa, tinggal pilih instrumennya aja gitu. Kalau misalnya di sini kan jawabannya proteksi sama investasi intinya sama, bedanya invest bisa nambah ya, of course lah. Invest kan memang buat penambahan nilai ini kan mata uang gitu. Cuma tadi basicnya sebenarnya fungsinya tuh berbeda gitu. Tapi sebenarnya yang ditaruh, uang kita yang ditaruh buat proteksi diri atau dana darurat itu sebenarnya bisa juga bertambah gitu kan? Bisa, tergantung kita tergantung taruh di mana. Tergantung instrumennya ditaruh di mana sih, kalau menurut gue ya.
Jadi masih ada kemungkinan untuk bertambah juga ya guys ya. Asal pilih instrumennya itu. Ini menurut gue ya, nanti kalau Ya. mau diskusi Nanti ada Instagram Jilin juga, kita taruh di description box sama di podcast juga ya. Siapa tahu kalian mau nanya-nanya juga, ini financial advisor kita. Oke, nah udah gitu, karena sempat ada banyak yang DM ke gue dan bilang penting dua-duanya. Akhirnya gue minta ke Tere juga untuk kasih tahu, nanya ke followersnya kalau yang pilih dua-duanya itu pendapatnya gimana. Dan di sini ada yang jawab ke gue. Ada Dua-duanya penting ya. Dua-duanya penting, dana darurat buat jaga-jaga kalau ada musibah, investasi supaya nilai uangnya bertambah. Terus ada satu lagi juga yang bilang harus seimbang sih dua-duanya. Investasi juga penting untuk masa depan yang lebih baik katanya. Gitu. Oke. Terus, Ya good sih, bener sih dua-duanya penting. ya. Terus ini jawaban yang lumayan agak panjang. Nge-DM ke Tere ya. Dia bilang dua-duanya penting karena terus beda tujuannya. Dan dia tuh nggak ada financial problem untuk saat ini dan lebih merasa tenang saat punya asuransi kesehatan dan asuransi jiwa sama dana darurat. Kalau misalnya reksadana dan saham lebih untuk ke masa depan, jadi nabungnya lebih pelan-pelan mulai dari sekarang, jadi lebih santai katanya. Kalau asuransi sama dana darurat lebih untuk emergency kayak COVID gini lebih dipakainya. Jadi kalau buat dia, ibarat kalau misalnya reksadana dimulai setelah punya dana darurat dan asuransi. Ini so far kayak yang lu jelasin tadi ya. Iya, ini good example sih. Yes. Jadi udah ngerti gitu ya? udah Udah apa cukup namanya paham gitu. core-nya udah, maksudnya basicnya tuh udah ada. Base-nya kan tadi kalau dia sharing udah ada dana darurat. Terus itu juga tadi poin penting sih menurut gue saat punya proteksi kesehatan, dan kalau dia kan ada jiwa ya, itu ada peace of mind, itu bener juga sih kalau menurut gue. Jadi nggak kepikiran Gitu. ya. Tapi di satu sisi dia juga tetap ada investasinya nih gitu. Jadi tiga-tiganya tuh berjalan bersamaan. Oke. Terus next, ini juga ada yang nge-DM ke gua, both harus ada katanya, nggak boleh salah satu aja. Karena investasi itu kalau buat gua, biar duit gua nggak makin kecil, terus biar duitnya jadi beranak sendiri gitu. Dan pendapatan dia jadi lebih banyak katanya gitu. Tapi di sisi lain kita harus siapin juga duit buat jaga-jaga kalau butuh cepat keluar, butuh cepat darurat gitu ya mas. Gitu. Jadi dia memperlakukan investasi itu sebagai kayak penambah pendapatan dia gitu ya. Oke, ini dia trading apa buat gimana nih? Tapi gue nangkep sih maksudnya investasi tadi kan ngejar si itu ya. Cuma pendapatan lebih banyak tuh apakah trading atau apa? Soalnya mungkin lebih banyak kali ya kalau trading. Pendapatan jadi dapatnya tuh lebih banyak kalau daripada kita investasi kayak reksadana. jadi sebenarnya kalau kita main kayak instrumen kayak saham atau reksadana gitu-gitu kan jatuhnya bisa jadi dua ya, investor atau trader. Kalau trader ya dia memang tiap hari transaksi buat dapet untung, tapi kalau misalnya investor tuh buat jangka panjang gitu. Jadi keuntungannya lebih diakumulasi lah buat tujuan jangka panjang gitu. Cuma ini oke juga. Ini terakhir ya. Terakhir ini ada yang jawab juga pengen dua-duanya, tapi dia lebih milih mengutamakan asuransi katanya, supaya ntar kalau gue mati calon istri dan anak gue bisa bertahan hidup. Widih, luar biasanya lelaki idaman ya. Mikirin Berpikirnya calon untuk istri masa sama depan anak nih. loh. Luar biasa. Untuk masa depan nih. Terus dia bilang kalau gue sakit pun lumayan bisa bantu biayanya katanya. Oke. Tapi di sisi lain dia juga masukin deposito, karena daripada uangnya diem dan kemakan administrasi, ya masukin aja deposito, lumayan kan katanya. Tapi inget ya, masukin uangnya uang dingin, uang yang emang gak bakal kepake dalam jangka dekat katanya gitu. Uang nggak kepake lah ya gitu ya kasarnya. Oke. Kalau menurut gua menanggapi jawaban yang ini, yang pertama dari sisi investasinya itu benar tadi, ini good point juga. Kalau kita mau investasi pakainya uang dingin, benar sih. Karena kalau misalnya perlu sewaktu-waktu tuh kita nggak kelabakan, udah ada pos yang lain. Ini emang khusus buat investasi. Benar. Terus yang kedua, yang dari sisi asuransinya, ini menarik sih buat calon istri sama anak gua bertahan hidup. Itu jadi sebenarnya asuransi itu kan kadang orang bikin buat gua. Padahal sebenarnya intinya kalau mau asuransi itu
buat keluarga kita. Jadi kalau misalnya ada apa-apa tuh mereka bisa hidup dengan ya tetap hidup nyaman gitu. Terus gak harus ribet mikirin biaya pengobatan kita gitu. Jadi sebenarnya kalau asuransi mungkin tadi sempet yang di atas sempet mikirnya asuransi buat gua gitu kan ya. Kalau gua kecelakaan gimana, kalau gua kecelakaan gimana gitu. Tapi di sisi lain sebenarnya pemikiran kayak gitu bener juga ya. Kalau gua kecelakaan gimana, biar tadi ada bilang kan gak nyusahin orang lain juga gitu kan. Tapi ini jauh ke depan sih, ini kayak ini idaman sekali. Pacar saya semoga dengar ya Anda. Tapi kan udah punya ya. Udah, alhamdulillah. Tapi tujuannya mungkin beda ya sekarang. Bukan buat calon istri. Anda calon istrinya dia bukan? Saya mau komen ya teman-teman, lanjut. Oke. Bagus, ini bagus. Oke, nah itu tadi. Coba Ter, menurut lo gimana sejauh ini dari penjelasan Jilin dan juga teman-teman kita yang sudah menjawab? Apa ya? Mungkin ya itu sih lebih pentingin buat kita spend buat dana darurat kita. Sama pengeluaran tuh harus ditahan gitu. Jangan dikit-dikit kena Shopee sale kebalik. Kena flash sale ya, kena yang apa namanya itu, kena hawa nafsu. Lu mau apa? Ya itulah iya. Mohon maaf ya guys. Sebenarnya gue tadi lagi ngawang apa Tar? Kena racun ya. Oh, kena racun. Ya kena racun sama orang lain gitu. Ya, kayak gitu harus ditahan lah. Oke. Dan buat investasi juga ya harus jaga-jaga juga sih, buat lumayan buat nambah-nambah pendapatan, buat nambah-nambah yang lain-lain juga. Ya, tapi harus tetap diperhatiin buat ke si cash flow-nya sama dana daruratnya juga. Oke. Ini sebenarnya gue ada pertanyaan juga nih ya, kan sekarang tuh banyak banget ya namanya apps buat mengatur keuangan kita tuh. Apps yang gue tuh pakai apa ya, kalau nggak salah piggy bank kayak gitu lah. Nah itu termasuk merencanakan keuangan atau memanage keuangan kita? Itu bisa jadi bantuan buat manage keuangan juga sih. Cuma memang harus rajin ya. Jujur ya, gue juga walaupun sebagai financial advisor nih kan bukan manusia sempurna, gue juga malas nge-track gue pengeluaran gimana gitu. Nah biasanya gue kasih solusi buat orang-orang kayak gue. Lu pisahin misalnya tiap bulan, misalnya nih 500.000 buat jajan. Bodo amat, pokoknya 500.000 buat jajan. Mau kurang nggak boleh ambil yang lain gitu. Gue lebih kayak dia sih daripada gue menulis. Tapi kalau lebih suka nulis gitu ya, nah itu bisa jadi tools juga sih. Gitu. Jadi itu ya kalau tadi mungkin dari atas sampai bawah pembahasannya kayak aduh expert banget gitu ya, nggak ngerti. Bahkan tadi ada yang gue nggak ngerti cara invest, gue nggak ngerti ini maksudnya manajemen keuangan tuh gimana kayak gitu ya. Jadi ada banyak apps di Google Play Store, di bisa App jadi Store, tools, bisa jadi tools buat bantuin kalian memanage keuangan kalian. Kalau nggak misalnya males buat nyatet kayak tadi, bisa kayak Jilin tadi dipisahin gitu, udah dari awal bulan mungkin ya. Iya, dari awal bulan pisahin gitu, 1 bulan ini gue mau ngapain aja nih, belanja gue sisihin 200.000, mau makan gue sisihin berapa gitu, mau hangout kayak gini kita lagi di cafe berapa gitu kan. Kalian jadi bisa mengatur pengeluaran kalian gitu. Dan jadi nggak akan ada yang namanya pengeluaran lebih besar daripada pendapatan kayak tadi gitu. Dan kalian juga bisa sisihin misalnya sekian, oh ini gue udah sisihin nih 500 buat ini, 200 buat ini, 300 buat ini, sisanya bisa kalian tabung ya gitu. Sorry ini ya. Ya boleh apa? Satu lagi, kalau nabung itu jangan disisain. Iya. Nah jadi mungkin tadi maksudnya Evelyn itu bukan sisa tapi sisih gitu. Cuma kan kadang kita suka dibilanginnya kan sisa gitu. Nah itu jadi nanti sisanya berkurang terus gitu. Jadi buat sebagian orang tuh ada juga yang misalnya gue bilang jangan sisih. Iya kok gue sisih tapi ngomongnya sisa. Ada juga yang benar-benar sisa gitu. Jadi kalau misalnya ada gaji nih, jebret hari ini datang, langsung masukin dulu buat tabungan sama dana darurat gitu. Baru Oke, yang jadi tadi utamain jajan, yang tadi. Oke. gitu. Jadi utamain kalian mau tabung 1 bulan tuh berapa? Gitu ya. Misalnya 1 bulan kalian mau nabung 100.000 misalnya. Nah, 100.000 itu udah harus nggak boleh diganggu gugat dulu gitu. gitu. Baru yang lainnya kalian pisah-pisah lagi.
kadang kalau disisain suka nggak ada sisanya. Iya benar. Kalau beneran sisa nggak ada sisanya. Kalau ada sisa alhamdulillah, kalau tak ayam kalau gue ada. Oh, lu ada. Kalau sisa tuh kadang suka gak ada sisa gitu jadinya ya. Jadi pakai hilang. Itu apa ngaruh loh ke mindset. Gitu. Nah itu tadi ya, itu sekedar pertanyaan selingan. Siapa Bagus. tahu kalian juga ini baru pertama kali ada gestar seaktif ini guys. Harus semangat. Topik kita kan berat ya. Aduh, kumaha iya. Jadi kalian harus semangat gitu. Semoga buat para pendengar ini berguna ya, ini benar-benar berguna. Amin. Karena ini salah satu topik yang menurut kita berdua lumayan berat, makanya kita mendatangkan narasumber karena gue materi juga nggak ngerti gitu ya mau bahasnya gimana, tapi ternyata banyak yang pengen dibahas juga, jadi kita mendatangkan ini dan semoga benar-benar berguna ya. Dan ini mungkin terakhir karena Mau menyimpulkan untuk dari yang kita udah bahas sih. nah ini ada pertanyaan yang mungkin lumayan mind blown ya. Satu pertanyaan yang mungkin lumayan mind blown ke kita semua adalah apakah mungkin milenial beli rumah? Katanya. Oh, ini gue jawab. Iya, jawab. Sebenarnya gue punya jawaban sih. Jawaban Oke. optimisnya pasti bisa. Oke. Betul. Ya, pasti Setuju bisa. Nah, Setuju tapi juga bisa. jawaban realistisnya itu bisa dengan beberapa syarat. Yang pertama, kalau misalnya nih mungkin nggak milenial beli rumah mungkin, tapi kalau lu nggak ada kayak tadi ya nggak ada duitnya mah gimana mau beli pakai daun gitu kan, nggak ya mungkin. Jadi ya itu harus cari dulu ya. satu depan rumah gitu ya. Nggak mungkin, kecuali daunnya dijual gitu ya. Iya, jadi bisa, cuma ya itu caranya kita harus pinter lah, harus cari strategi. Ya. Itu income-nya dulu gitu ya, lu harus cari income yang ideal gitu. Yang pasti harus bisa spare lah, nutupin biaya hidup udah ketutup tadi, tabungan, terus asuransi udah oke. Nah spare-nya bisa disisihin buat beli rumah. Nah tapi sebenarnya kalau misalnya mau beli rumah sekarang kan udah ada banyak opsi, misalnya dengan KPR gitu. Itu kan kita bisa nyicil tuh misalnya pilih yang paling panjang, misalnya 20 tahun gitu, cicilannya lebih ringan. Itu bisa. Wah, cuma ya itu harus manage keuangannya tuh benar-benar ketat gitu. Kalau emang udah ada tujuan beli rumah, ya jadi kalau misalnya ini mah misalnya ya saat ini misalnya teman-teman masih suka kegoda beli ini beli itu, menurut gua ya itu harus diminimalisir tuh, belajar dari sekarang gitu. Di stop ya. Jadi ini benar-benar kita harus nge-spare lebih jadinya ya dari yang Iyalah, tadi ya, pasti. dari yang Mungkin lebih Tapi pasti bisa. mengecilkan biaya hidup kali ya. Nah, ada dua cara, bisa ngecilin biaya hidup, tapi kalau gue sendiri gak mau ngecil-ngecilin biaya hidup, karena hemat-hemat itu kurang enak ya rasanya. Gitu, maksudnya biasa lu makan sehari 3 kali jadi sehari 2 kali kan gak enak ya gitu. Oke. Kalau itu gue jadi gue lebih suka pakai cara yang kedua, yaitu cari income lebih, cari income tambahan. Gue lebih suka pakai cara yang kedua. Bebas sih kayak mau pakai yang mana. Kalau misalnya nggak ada, aduh bingung nih cari income tambahannya gimana, mau ngurangin biaya hidup ya pilih. silakan gitu ya. Pilih. Tapi kan nih biasa kan milenial kayak udah pengen lunas gitu langsung, nggak mau nyicil sampai berapa tahun ke depan gitu kan, kayak 20 tahun tuh panjang banget gitu. Oh, maunya lunas. Nah sekarang mau harus spesifik sih menurut gua nih, gua hitungin ya. Misalnya nih harga rumahnya berapa? 1M. Oke, berarti harga rumah sekarang 1M kan? Ya. Oke, mau belinya kapan? Mau belinya di 2 tahun-tahun inilah. Tahun ini. Dalam Oke. 5 tahun ini lah. Iya. Dalam Oke, 5 5 tahun ini. lagi. Iya. Oke, 5 tahun lagi ya. Nah, jangan lupa ada inflasi. Ingat ya, ada inflasi. Ya. Oke, let's say misalnya inflasi di Indonesia 5% ya. Data di BI sih sekitar 4-6%. Tapi ini correct me if I'm wrong ya, teman-teman. Jadi gua ambil tengah-tengahnya nih 5%. Oke, berarti 5 tahun lagi itu harga rumah 1,2M. Oke. 1,2M ya. Nah, terus misalnya kita mau belinya cash. Tapi dengan cara misalnya nyicil per bulan. Oke, misalnya nyicil per bulan. Berarti per bulan itu dalam 5 tahun 5 kali 12 ya, 60 bulan ya. 60 bulan, oke? Oke. Nah, kalau nabung di bank bunganya berapa sih? Nabung di bank 4. Oke, let's say misalnya 4% ya bunganya. Terus berarti per bulannya itu kalian harus nabung 19.250.000.
kalau mau beli rumah cash seharga 1,2 miliar di 5 tahun lagi. Nah sekarang balik lagi, menurut kalian itu realistis nggak? Balik lagi ke mereka. Oke. Itu Dan 19 juta itu tuh kan apa ya, kayak yang disisihkan gitu dari ya dari sekian, berarti penghasilan lu nggak bisa 19 juta dong. Kalau misalnya 19 juta Anda sisihkan untuk ini doang, Anda makan apa gitu kan. Terus 19 juta nggak boleh bolong selama 60 bulan ke depan Nah, tuh kalau mau. nggak boleh bolong lagi, kecuali Anda cari rumah yang lebih murah. Iya. Mungkin ya solusi, salah satu solusi. Jadi ya itu tadi yang gue bilang apa, mungkin nggak mungkin banget, cuma kira strateginya aja gimana cari jalan. Oke, itu tadi ya, kurang lebih seperti itu si gambaran-gambaran tentang financial planning, mulai dari dana darurat, investasi, terus ada yang pilih juga dua-duanya ya. Kita juga sempat bahas ada sedikit asuransi dan juga cash flow dan segala macamnya, itu bisa menjadi apa ya, bantuan lah ya buat kalian bantu mikir untuk perencanaan kalian ke depannya, keuangan kalian mau digimanain gitu ya. Oke, Jilin mungkin sebelum akhirnya ini ada mau memberi pesan-pesan, saran gitu buat yang mungkin. Oke, paling terakhir tadi kan kita bahasannya tuh banyak ya, dari A sampai Z, banyak banget gitu. Sebenarnya kalau misalnya udah tahu caranya tapi tidak dilakukan, sama aja bohong. Jadi harus punya why dulu, harus punya clear why. Kenapa sih saya tuh harus punya perencanaan keuangan? Kenapa sih saya itu harus kayak tadi beli rumah? Karena kalau udah tahu tujuannya beli rumah, itu mah kayak godaan-godaan yang tadi gue bilang ya, yang tadi sebenarnya kita udah bahas juga sih, kayak skincare lah, apalah, itu mah kecil dah gitu. Jadi harus punya niat sih. Niat itulah yang paling penting. Oke. Nah itu tadi ya pembahasannya sedemikian jauh. Dan kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan nih seputaran financial problem dan segala macamnya, kalian mau nanya tapi nanya ke gua sama Tere mungkin gak ngerti, boleh ditanya ke Jilin. Dan di Jilin juga di Instagramnya sering banget open question ya soal hal-hal kayak gini, jadi boleh di follow, kalian bisa lihat juga di situ banyak pembahasan soal financial problem gitu ya. Tere mungkin ada pesan-pesan, udah segitu aja. Terima kasih Jilin sudah bergabung bersama kita hari ini. Terima kasih sudah mengorbitkan aku menjadi artis podcast. Ya guys, nama Instagramnya apa? Oh iya. Nama Instagramnya @jilwiharja. Nanti ada di bawah. Sama kebetulan Jilin juga ada Instagram khusus buat sharing info-info tentang financial planning. Tentang basic sih, bahasannya pokoknya masih bisa diikuti lah buat teman-teman yang masih pemula banget. Di @millennials.club, nanti ada di bawah ya. Terima kasih. Itu buat kalian yang mungkin mau tanya-nanya, tahu lebih banyak tentang financial problem dan financial planning, juga bisa ke dua Instagram itu. Nanti kita ada di description box di bawah, kata Jilin di bawah. Di bawah sini. Nanti aku munculin ya buat yang nonton videonya, nanti ada gitu. Ada di sini. Atau di sini. Oke. Ini narasumber kita paling aktif sejauh ini ya. Kalian nggak ngantuk kan? Nah itu dia, nggak ngantuk kan kalian selama mendengar podcast ini, karena lumayan asik juga. Oke. Ya itu tadi, terima kasih Jilin sekali lagi sudah bergabung sama kita. Buat teman-teman yang sudah mendengarkan juga terima kasih hari ini sudah mendengarkan podcast kita hari ini. Jangan lupa ya bisa di follow di Instagram aku, ada Instagram Evelyn dan Instagramnya Tere juga. Buat kalian yang mau nanya-nanya, nanti boleh, nanti pertanyaannya bisa kita tampung, kita kasih ke Jilin juga. Kalau misalkan ada yang tetap mau nanya di Instagram kita, tetap gak apa-apa. Dan kita juga tetap terbuka sama topik-topik lain ya. Kalau misalnya kalian mau request topik, bisa kayak kita hari ini juga ada yang request mau bahas financial plan. Nanti kita bisa coba tampung dan kita akan coba cari narasumbernya ya. Kalau misalnya tidak berkaitan dengan bidang yang gue sama Tere bisa lakukan gitu ya. Nanti kita akan coba cari, kayak hari ini punya bintang tamu ya. Selalu menarik ya. Terima kasih ya dong. Oke, nah itu dia pembahasan kita hari ini. Semoga berguna dan semoga menghibur juga ya, walaupun mungkin topiknya berat. Semoga membantu juga teman-teman yang sudah bertanya, dan terima kasih juga teman-teman yang sudah bertanya di Instagram kita ya. Semoga membantu ya teman-teman. Ya, semoga membantu dan menjawab pertanyaan kalian.
Mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata gitu ya. Oke. Udah. Kalau gitu sekian pembicaraan kita hari ini. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Dadah. Selamat malam. Malam. Mau itu investasi misalnya nih forex gitu. Buat sebagian orang itu bagus karena mereka ngerti. Kalau mengerti tuh untungnya emang bisa gede banget. Halo sih. Mohon maaf. Gue ulang ya jawabannya. Iya. Jadi oh iya. Lihat. Nanti bloopers masuk kayak. Bloopers. Kayaknya tuh apa dede gue teh. Aduh. Sabar ya. Lanjut. Iya. Jadi kalau menurut gue pribadi kenapa lu tuh selamat malam? Kan ini di pose selamat malam. Oh. Oke. Lama